Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Septi Holisa Umami selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi di kelas kami. Nah, di sini saya dari kelompok 1 akan memperkenalkan nama anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Naufal Ihsan Zaman, yang kedua ada Rizal Hamidan Aziz, yang ketiga Andian Ria Mustika, yang keempat ada saya sendiri Desria Silvana, yang kelima ada Dwi Rahma Fauziah, yang keenam ada Iqbal Mubarok. Baik, di sini kelompok 1 akan membahas tentang jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan laba ditahan. Yang pertama-tama kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian. Apa sih jurnal penyesuaian itu? Jurnal penyesuaian adalah tempat pencatatan data transaksi tertentu pada akhir periode. Penyesuaian jumlah rupiah yang terdapat dalam setiap akun terdapat kenyataan pada akhir periode tersebut. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang tidak didasarkan pada aktivitas transaksi, tetapi pada perhitungan atau tertentu. Penyesuaian ini biasanya didasarkan pada data dan informasi internal yang merupakan bukti internal, seperti bukti memorial yang dibuat oleh manajer akuntansi atau kepala bagian akuntansi. Untuk yang selanjutnya adalah membuat jurnal penyesuaian. Ada dua alasan perlunya dibuat penyesuaian, yaitu yang pertama, kepraktisan. Dalam kondisi tertentu, praktis untuk mencatat setiap kali transaksi karena transaksi tersebut mungkin hanya memiliki nilai rupiah yang kecil dan berkali-kali terjadi. Setiap contoh pemakaian bahan habis pakai atau semacamnya. Pencatatan atas pemakaian bahan semacam ini tentunya tidak praktis jika dilakukan setiap kali pemakaian atas bahan tersebut. Oleh karena itu, transaksi seperti ini dicatat pada akhir periode dalam bentuk penyesuaian. Untuk yang kedua adalah alokasi periodik. Dalam kondisi tertentu, biaya baru dapat dicatat pada akhir periode karena tergantung pada pemakaian selama satu periode. Contohnya adalah aset tetap, karena perhitungannya berdasarkan jumlah unit yang dihasilkan, nilai ekonomis, dan umur aset. Transaksi seperti ini baru bisa dicatat pada akhir periode. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur penyesuaian. Ada beberapa transaksi yang menyebabkan dilakukannya penyesuaian pada akhir periode akuntansi, yaitu A. Selisih kas kecil. Ketika memeriksa jumlah kas dengan perhitungan langsung, kas kecil di box cash of name, seringkali ditemukan bahwa jumlah kas tidak sama dengan jumlah yang seharusnya, yang berupa voucher atau bukti-bukti tambahan uang tunai pada saat perhitungan. Oleh karena itu diadakan penyesuaian. Yang kedua, yang B, taksiran kerugian piutang usaha. Dalam proses bisnis, faktor ketidakpastian selalu dihadapi. Sering terjadi pelanggan mengalami kegagalan, pelanggan pindah alamat sehingga perusahaan sulit untuk melakukan penagihan. Kondisi seperti ini tidak diketahui sebelumnya sehingga perusahaan harus memperkirakan jumlah piutang yang ditaksir tidak dapat ditagih. Yang C, biaya penggunaan pelanggan yang terpakai. Biasanya pada akhir periode akuntansi dilakukan perhitungan atas besarnya biaya perlengkapan atau perlengkapan yang digunakan selama satu periode akuntansi dan juga perhitungan atas persediaan perlengkapan. Dalam perhitungan jumlah perlengkapan yang terpakai, saldo awal periode ditambah dengan jumlah perlengkapan yang dibeli selama periode itu dikurangi saldo perlengkapan akhir periode. Yang D, biaya dibayar muka atau persekot. Biaya-biaya sebenarnya tidak menjadi beban perusahaan, tetapi perusahaan melakukan pembayaran terlebih dahulu. Contohnya mencakup iklan yang dibayar di muka, sewa yang dibayar di muka, atau asuransi yang dibayar di muka. E. Penyusutan aset tetap. Pada akhir tahun dilakukan perhitungan terhadap aset tetap. Nilai aset tetap akan mengalami penurunan sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Contohnya adalah penyusutan atas peralatan, penyusutan atas kendaraan, penyusutan atas pembangunan, atau penyusutan atas aset tetap tidak terwujud. Yang F, biaya yang masih harus dibayar atau hutang beban. Biaya yang masih harus dibayar adalah biaya yang sudah menjadi beban perusahaan, namun sampai akhir periode akuntansi belum dibayar. Contohnya adalah gaji yang belum dibayar, pajak yang belum dibayar, atau bunga yang belum dibayar. G. Pendapatan diterima di muka atau utang pendapatan. Pendapatan yang diterima di muka adalah pendapatan yang sebenarnya belum menjadi hak perusahaan tetapi sudah diterima. H. Pendapatan yang masih harus diterima, piutang pendapatan. Pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang sudah menjadi hak tetapi pada akhir periode akuntansi belum diterima. Contohnya adalah bunga simpanan di bank yang belum diperhitungkan oleh BARI sampai akhir periode. Nah, berikut ini adalah contoh dari bentuk jurnal penyesuaian.
Untuk poin selanjutnya adalah membuat jurnal penyesuaian. Berikut langkah-langkah membuat jurnal penyesuaian. Nah, yang pertama ada cetak neraca-neraca saldo yang belum disesuaikan. Yang kedua, analisa setiap akun. Yang ketiga, cari apa saja yang hilang. Yang keempat, mencatat ayat jurnal penyesuaian. Saya Andiandria Mustika akan menjelaskan tentang neraca lajur. Yang pertama yaitu pengertian neraca lajur. Neraca lajur sering disebut sebagai kertas kerja atau worksheet, yang artinya suatu lembaran kertas berkolom yang berisi semua unsur-unsur akun, baik akun real maupun akun nominal. Nah, akun real ini adalah akun yang akan dimasukkan dalam laporan neraca, sedangkan akun nominal adalah akun yang akan dimasukkan dalam laporan laba rugi. Selanjutnya yaitu pedoman neraca lajur. Perlu diketahui dalam membuat neraca lajur bahwa data awalnya berasal dari neraca dan jurnal penyesuaian. Ada beberapa pedoman dalam mengisi kolom-kolom di lajur. Yang pertama yaitu kolom nomor akun. Kolom ini diisi menurut urutan nomor akun yang digunakan oleh perusahaan. Urutan nomor akun dimulai dari aset dan jenisnya, lalu diikuti dengan kewajiban dan jenisnya, lalu ekuitas dan jenisnya, dan pendapatan dan jenisnya, sampai yang terakhir yaitu beban dan jenisnya. Nah, yang kedua yaitu kolom nama akun. Kolom ini berisi nama-nama jenis akun yang ada di dalam perusahaan. Nama-nama ini bersumber dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Nah, yang ketiga yaitu kolom neraca saldo. Kolom neraca merupakan pindahan dari neraca saldo yang telah disusun sebelumnya. Semua saldo akun harus ditempatkan pada posisi debit dan kredit yang benar. Dan yang keempat yaitu kolom jurnal penyesuaian. Kolom ini khusus menampung ayat jurnal penyesuaian yang dibuat pada akuntansi akhir periode. Selanjutnya yaitu kolom neraca saldo disesuaikan. Kolom ini menyesuaikan jumlah akun dan jumlah setelah menambah atau mengurangi di antara jumlah yang terdapat dalam kolom keseimbangan dan jumlah yang terdapat dalam kolom penyesuaian. Nah, yang selanjutnya yaitu kolom laba rugi. Kolom ini khusus akun-akun nominal dari neraca saldo. Semua akun nominal, akun pendapatan dan beban langsung dipindahkan ke dalam laba rugi ini. Pemindahan ini sesuai dengan posisi akun tersebut, apakah di sisi debit atau kredit, akun pendapatan di sisi kredit, dan akun beban di sisi debit. Yang ketujuh yaitu kolom neraca. Kolom ini khusus menampung akun real, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang kedelapan yaitu setelah semua akun pada neraca lajur diisi, selanjutnya dilakukan penjumlahan dan setiap kolom tersebut. Selanjutnya yaitu khusus pada kolom laba rugi. Setelah penjumlahan dari sisi debit dan sisi kredit, selanjutnya selisih kedua sisi tersebut akan mendapatkan laba atau rugi. Jika selisih labanya lebih besar dari beban, maka selisih tersebut dicantumkan pada sisi debit kolom laba rugi dan selanjutnya dipindahkan ke dalam kolom kredit neraca. Jika selisihnya rugi, pendapatan lebih kecil dari beban, maka selisih tersebut kolom debit neraca. Yang ke-10 yaitu melakukan penjumlahan dari sisi debit dan sisi kredit pada kolom neraca serta laba rugi. Di sini ada contoh dari neraca lajur. Bisa dilihat ada dua contoh. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan membahas tentang pengertian laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan atau entitas bisnis dalam menghasilkan keuntungan dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi terdapat unsur akun nominal, yakni akun pendapatan dan akun beban. Dengan laporan laba rugi dapat diketahui sejauh mana perkembangan perusahaan tersebut, apakah mengalami kemajuan dalam artian mendapat keuntungan atau malah sebaliknya, mendapat kerugian. Yang kedua adalah bentuk-bentuk laporan laba rugi. 1. Laporan laba rugi bentuk tunggal. Laporan laba rugi bentuk tunggal atau single step adalah suatu laporan laba rugi yang semua pendapatannya dikualifikasikan ke dalam satu kelompok, baik pendapatan usaha maupun pendapatan di luar usaha. Dan semua beban usaha juga diklasifikasikan ke dalam satu kelompok, baik itu beban usaha maupun beban di luar usaha. Yang kedua adalah laporan laba rugi bentuk ganda. Laporan laba rugi bentuk ganda atau multiple step adalah suatu bentuk laporan laba rugi yang jumlah pendapatan usaha, beban usaha, serta
dan beban di luar usahanya masing-masing diklasifikasikan ke dalam satu kelompok. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah menyusun laporan laba rugi. Yang pertama, buat terlebih dahulu jurnal transaksinya. Apabila berhubungan dengan laporan laba rugi, gunakan akun-akun seperti pendapatan, beban, dan biaya lainnya. Yang kedua, tampilkan kegiatan transaksi ke dalam buku besar. Yang ketiga, dalam rangkaian siklus akuntansi, laporan laba rugi disusun setelah laporan neraca saldo dan setelah menyusun kertas kerja atau neraca lajur. Yang keempat adalah laporan laba rugi disusun setelah kertas kerja karena data-data yang ada di dalam penyusunan laporan laba rugi diperoleh dari kolom laba rugi pada kertas kerja. Untuk menyusun hanya perlu mengutip dari seluruh saldo pada akun pendapatan dan beban di kolom laba rugi. Yang kelima, sebelum menyusun laporannya, ketahui dulu format yang disajikan. Di atas laporannya harus menuliskan identitas atau nama perusahaan, jenis laporan laba rugi dan periodenya. Selanjutnya di bawahnya tercantum 3 komponen utama, yaitu pendapatan total, beban total, dan juga laba atau rugi. Ketiga komponen tersebut jadi inti dari laporan laba rugi yang harus disajikan. Dan yang terakhir adalah untuk akun pendapatan dan beban mengutip dari kertas kerja pada kolom laba rugi. Sementara komponen laba rugi merupakan selisih total pendapatan dan total beban. Jika total pendapatan lebih besar dari nilai beban, maka terjadi laba. Dan sebaliknya, jika total pendapatannya tidak lebih besar dari total beban, terjadi rugi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya Rijal Hamidan Aziz. Saya akan menjelaskan tentang laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah merupakan salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah pusat yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Ada 2 macam bentuk laporan perubahan ekuitas. Yang pertama, laporan perubahan ekuitas untuk perusahaan perseorangan. Laporan perubahan ekuitas untuk perusahaan perseorangan adalah perusahaan perseorangan yang dimiliki oleh pihak individu. Di dalam laporan perubahan modalnya akan ada beberapa komponen tambahan seperti laba bersih atau rugi bersih dan tambahan modal oleh pemilik. Poin selanjutnya atau poin kedua akan dibawakan oleh Iqbal Mubarok. Pengertian perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menggambarkan perubahan ekuitas suatu perusahaan dalam satu periode tertentu. Ada 2 macam bentuk laporan perubahan ekuitas. Yang pertama adalah laporan perubahan ekuitas untuk perusahaan perseorangan. Ciri khas laporan perubahan ekuitas untuk perusahaan perseorangan adalah memiliki akun brief. Contohnya seperti di gambar. Yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas untuk perusahaan perseroan. Ciri khas dari laporan perubahan ekuitas untuk perusahaan perseroan adalah terdapat akun dividen. Contohnya seperti di gambar. Materi selanjutnya yaitu laporan laba ditahan. Pertama, pengertian laba ditahan. Laba ditahan atau retained earnings adalah jenis laba hasil penjualan barang dan jasa yang kemudian dibagikan sehingga juga menjadi tambahan bagi para pemegang saham. Laba ditahan adalah jumlah nominal uang yang dapat dipakai untuk membagikan dividen. Laba ditahan atau retained earnings umumnya dipengaruhi oleh jenis-jenis transaksi seperti pembagian dividen, laba rugi bersih penjualan, koreksi pembukuan, dan dari laporan laba atau rugi periode sebelumnya. Laporan laba ditahan lazimnya masuk di dalam laporan perubahan modal pun mencakup perubahan laba ditahan tersebut. Yang kedua, bentuk laba ditahan. Laba ditahan terdiri dari unsur-unsur yang lantas didebitkan atau dikreditkan ke dalam laporan laba ditahan. Unsur-unsur tersebut meliputi yang pertama penutupan saldo rekening ikhtisar laba atau rugi, distribusi yang ditujukan untuk para pemegang saham, yang ketiga perubahan prinsip akuntansi, yang keempat koreksi laporan periode sebelumnya, yang kelima penyisihan laba ditahan, yang keenam transaksi saham treasury, yang terakhir kuasi reorganisasi. Yang ketiga, menyusun laporan laba ditahan. Rumus untuk menghitung laba ditahan atau retained earning RE adalah sebagai berikut.
RE sama dengan periode awal. RE ditambah laba rugi bersih dikurangi dividen tunai dikurangi dividen saham. Di mana RE sama dengan pendapatan yang ditahan. Materi selanjutnya yaitu cara menyusun laporan perubahan ekuitas. Yang pertama, membuat laporan laba rugi. Cara pertama yang Anda lakukan adalah membuat laporan laba rugi seperti gambar di atas. Yang kedua, membuat laporan perubahan ekuitas. Kemudian, untuk membuat laporan perubahan ekuitas yaitu sebagai berikut. Modal 200 juta, laba contoh nih, modal 200 juta, laba bersih setelah pajak 14 juta 150. Lalu modal ditambah laba bersih hasilnya 214 juta 150. Price 20 juta. Modal akhir yaitu 214 juta 150 dikurangi 20 juta.